Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Afriyanti dengan NIM 2300024246 kelas D Filsafat Hukum. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menurut pendapat saya perlindungan HAM dalam perspektif filsafat hukum. Perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif filsafat hukum dipandang sebagai suatu landasan filosofis yang memegang peranan penting dalam memahami dan mewujudkan hakikat hukum yang berkeadilan, bermartabat, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan universal. Filsafat hukum membahas hakikat hukum yang tidak hanya sebagai seperangkat norma positif, tetapi juga sebagai cerminan nilai moral dan keadilan yang bersumber dari kemanusiaan itu sendiri. Hakikat perlindungan HAM dalam filsafat hukum, HAM dianggap sebagai hak dasar yang melekat secara kodrati pada setiap manusia dan bersifat universal, harus dihormati, dilindungi, dan tidak boleh dirampas. Perlindungan HAM bukan hanya soal norma hukum positif, tetapi juga mencakup aspek moralitas, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Filsafat hukum menekankan bahwa hukum harus berjiwa kemanusiaan dan progresif, yang berupaya melindungi kebebasan, martabat, dan keadilan bagi semua individu dalam masyarakat. Teori hukum dan perlindungan HAM. Perlindungan HAM dalam filsafat hukum dapat dilihat melalui dua teori besar, yaitu 1. Teori hukum alam yang menganggap hukum sebagai sesuatu yang universal dan abadi, di mana HAM adalah hak kodrat yang inheren pada manusia sejak lahir dan tidak boleh dicabut. 2. Teori positivisme hukum yang melihat hukum sebagai produk manusia dan negara. Dalam teori ini, HAM adalah hak yang diberikan oleh negara dan dapat berubah sesuai kebijakan negara. Namun, filsafat hukum mengkritisi agar hukum tetap mempertimbangkan nilai moral dan keadilan dalam perlindungan HAM. Peranan filsafat hukum dalam perlindungan HAM. Filsafat hukum berfungsi untuk 1. Merumuskan cita-cita keadilan dan ketertiban yang menjadi dasar perlindungan HAM. 2. Memberikan landasan filosofis bagi pembentukan norma hukum yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia. 3. Menjadi pedoman dalam menginterpretasi dan mengimplementasikan hukum agar tidak menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. 4. Menyatukan hukum dengan etika dan moralitas untuk menjamin perlindungan hak-hak individu secara efektif dan manusiawi. Dengan demikian, perlindungan HAM dalam perspektif filsafat hukum adalah sebuah kerangka konseptual yang menggabungkan norma hukum dengan nilai-nilai moral dan keadilan yang bersifat universal dan manusiawi, yang menjadikan hukum tidak hanya sekedar aturan formal, tetapi juga sebagai alat pembela martabat dan kebebasan manusia secara menyeluruh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Undang-Undang Republik Indonesia tentang hakikat perlindungan HAM oleh negara. Hakikat perlindungan HAM oleh negara menurut pasal 281 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab utama negara, khususnya pemerintah. Dalam konteks ini, negara tidak hanya bertugas untuk menjamin keberadaan HAM, tetapi juga aktif dalam mendorong perkembangan dan implementasi HAM dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Fungsi aktif negara ini menjadi pelindungan HAM sebagai fondasi dalam penyelenggaraan negara yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi. Lebih lanjut, pasal 28I ini menegaskan bahwa hak-hak dasar manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk hak hidup, hak untuk tidak disiksa, kebebasan beragama, serta perlindungan terhadap diskriminasi harus ditegakkan secara menyeluruh. Oleh karena itu, negara ikut bertanggung jawab menjamin perlindungan efektif terhadap hak-hak tersebut melalui berbagai kebijakan, regulasi, dan institusi yang mampu menegakkan hukum dan keadilan HAM bagi setiap warga negara. Perlindungan HAM oleh negara ini menjadi bentuk konkret dari negara hukum yang demokratis sesuai dengan cita-cita konstitusional bangsa Indonesia. Selain itu, pasal 28I ayat 5 memperkuat asas tersebut dengan mengatur bahwa pelaksanaan HAM harus dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Ini berarti tanggung jawab negara tidak hanya pada tingkat normatif, tetapi juga pada penerapan yang operasional melalui regulasi yang jelas dan terukur. Dengan demikian, negara harus mempunyai mekanisme pengawasan, pemajuan, dan penegakan HAM yang terstruktur agar hak-hak asasi manusia terlindungi secara optimal sejalan dengan prinsip negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Demikian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.